Halo kawan pajak, kali ini kita akan belajar mengenai e-Bupot unifikasi untuk instansi pemerintah. e-Bupot unifikasi instansi pemerintah ini berguna untuk melaporkan SPT massa secara terintegrasi tanpa melalui aplikasi, melainkan hanya melalui akun DJP online. Selain itu, dalam fitur e-Bupot instansi pemerintah juga dapat melakukan pembuatan billing sesuai dengan jenis pajak yang akan disetor. Nah, jika kita ingin masuk ke dalam akun e-Bupot unifikasi, untuk langkah yang pertama kita masuk ke laman djponline.pajak.go.id dan login. Untuk login silakan masukkan NPWP beserta kata sandi yang sudah pernah dibuat sebelumnya, kemudian diisi kode pengamanan dan klik saja login. Tampilannya akan seperti ini, akan memunculkan NPWP elektronik kita. Setelah itu silakan klik menu lapor. Setelah klik menu lapor, silakan pilih pra pelaporan. Di sana ada muncul e-Bupot instansi pemerintah. Silakan diklik e-Bupot instansi pemerintah. Nanti akan muncul 4 pilihan menu, yaitu ada menu dashboard, SPT unifikasi, SPT 21, dan pengaturan. Sekarang kita akan mempelajari untuk membuat NPWP subunit terlebih dahulu. Nah, caranya dengan mengklik menu pengaturan, lalu pilih subunit instansi. Klik tambah. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi identitas tentang subunit yang akan kita buat. Jika identitas tentang subunit organisasi telah diisi dengan lengkap, silakan klik menu simpan. Kemudian akan muncul surat keterangan terdaftar subunit organisasi dengan format sebagai berikut. Setelah terdaftar sebagai subunit organisasi, kita bisa memonitoring subunit tersebut tentang apa saja yang sudah mereka lakukan. Apakah mereka sudah membayar, apakah mereka sudah melapor. Nah, menu tersebut ada di SPT unifikasi. Di menu SPT unifikasi ini kita bisa memonitoring pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, dan pasal 23. Selain itu, kita juga bisa memonitoring pembayaran PPN ataupun PPNBM. Selain pembayaran, kita juga bisa memonitoring pelaporan SPT massa dari masing-masing subunit. Jika subunit telah melakukan pembayaran, maka daftar bukti potong tersebut akan terdaftar di tampilan layar berikut. Nah, begitupun juga dengan PPN ataupun PPNBM, daftar bukti pemungutannya akan tampil di layar berikut. Sekarang kita beralih ke SPT massa. Di menu SPT massa ini akan ada 2 pilihan, yaitu perekaman bukti penyetoran atau penyiapan SPT massa unifikasi. Jika masih ada penyetoran yang belum terekam, kita bisa merekamnya melalui perekaman bukti penyetoran. Nah, setelah itu jika sudah selesai direkam dan apabila subunit organisasi sudah melakukan pelaporan SPT massa, akan muncul di menu berikut, yaitu menu penyiapan SPT massa unifikasi. Semuanya akan terdaftar di daftar SPT massa PPH unifikasi. Dan apabila kita ingin melaporkan SPT massa tersebut, kita hanya tinggal mengirimkannya saja di menu aksi, yaitu menu kirim. Jika SPT massanya telah terlaporkan, telah dikirim, akan muncul ke menu dashboard. Di menu dashboard ada daftar SPT massa unifikasi dan SPT massa SPT 21. Jadi untuk tata cara SPT 21-nya sama seperti tata cara yang lain, hanya dia memiliki menu tersendiri seperti itu. Langsung kita lihat saja ya menunya. Untuk menu SPT massa 21 akan ada 3 submenu, yaitu bukti potong 21 atau 26, menu posting, dan menu SPT PPH 21-26. Hal ini akan sama saja dengan
SPT unifikasi, yaitu apabila kita sudah melakukan penyetoran tentang pasal 21 akan muncul di daftar bukti potong pasal 21. Selain itu, kita juga bisa membuat billing. Nah, untuk cara membuat billingnya di e-Bupot instansi pemerintah ini, tata caranya adalah yang pertama kita tekan buat billing, kemudian kita isi tahun pajak dan masa pajak. Jadi udah otomatis terpilih untuk PPh pasal 21 dengan kode jenis setoran 100. Nah, jadi seperti itu kawan pajak untuk video singkat mengenai e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dihubungi KPP Pratama Kendari dengan kontak sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video kami.